Halo Sobat Elas Home semuanya, selamat datang di channel ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah materi menyanyi dengan satu suara atau unisono. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya dan bantu channel ini agar dapat lebih berkembang. Terima kasih. Berikut peta konsep pembelajaran kali ini. Dan ini adalah tujuan pembelajaran yang harus Sobat Elas Home capai. Tonton terus video ini sampai selesai ya. Semoga kalian mencapai tujuan pembelajaran pada materi ini. Menyanyi dengan satu suara. Menyanyi merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi tersebut disebut dengan menyanyi perseorangan. Sebaliknya, menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekumpulan orang dengan satu suara. Atau unisono disebut juga menyanyi dengan satu suara. Butuh kerjasama dan saling peduli saat menyanyi secara unisono, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, itu adalah awalan penjelasan singkat tentang bernyanyi unisono. Selanjutnya, mari kita amati partitur lagu berikut ini. Lagu tersebut berjudul Dari Sabang Sampai Merauke, ciptaan Bapak R. Suharjo. Nah, setelah Sobat Elas Home mengamati partitur lagu tersebut, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ya. Boleh dijawab di kolom komentar. Bisakah kamu menyanyikan lagu tersebut? Nah, jika kamu bisa menyanyikannya, apakah lagu yang kamu nyanyikan sesuai dengan partitur atau teks lagunya? Kemudian, tahukah kamu asal-usul lagu Dari Sabang Sampai Merauke tersebut? Dan dapatkah kamu membaca notasi angka atau notasi balok lagu Dari Sabang Sampai Merauke tersebut? Nah, boleh tuliskan jawabanmu pada kolom komentar ya. Boleh juga kamu tulis nama lengkapmu, kemudian asal sekolahnya, dan juga kelas berapanya ya. Baik. Pengertian menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono adalah bernyanyi secara kelompok dengan satu suara, seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi pokoknya saja. Ya, mari kita perhatikan bernyanyi unisono pada lagu daerah berikut. Oke. Nah, lagu tersebut adalah lagu Ampar-Ampar Pisang, berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Perhatikan bentuk vokal pada lagu tersebut. Bentuk vokal setiap manusia berbeda-beda, akan tetapi itulah ciri dari unisono. Meskipun berbeda bentuk suara lagu tersebut, tetap terdengar bagus dan indah. Untuk itu kita perlu melatih vokal kita dengan beberapa teknik agar dapat menghasilkan nada yang tepat saat bernyanyi. Nah, teknik dalam bernyanyi dibagi menjadi dua. Yang pertama, teknik vokal, dan yang kedua adalah teknik pernafasan. Apa itu teknik vokal? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, berikut ini beberapa unsur atau istilah dalam teknik vokal. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contoh, na yang lain. Nah, itu adalah kalimat salah. Sedangkan kalimat benarnya adalah ada yang lain. Nah, itu versi artikulasi yang benar.
Kemudian yang kedua ada yang namanya frasering. Nah, frasering adalah aturan pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti. Contoh frasering dalam sebuah lagu sebagai berikut. Misalnya, Indonesia tanah air beta. Ya, jadi Indonesia dan tanah air beta itu adalah contoh frasering. Ada pemenggalan di sana, ya. Nah, sebagai contoh kesalahan dalam frasering, contohnya misalnya ya, ada kata aku menyayangimu. Seharusnya dibaca dengan tepat ya, dengan kalimat yang tepat, aku menyayangimu. Tapi jika salah penyampaiannya, bunyinya bisa saja seperti ini. Contohnya, aku menyayangimu. Nah, itu satu kesalahan fraseringnya. Kemudian contoh lain lagi adalah misalnya ada kata ku di sini. Ku di sini. Nah, kalau salah pemenggalannya bisa menjadi seperti dibaca begini. Kudis ini. Nah, seperti itu bunyinya kalau misalnya salah pemenggalan. Lucu bukan? Ya. Itu tentang frasering. Kemudian teknik vokal yang ketiga adalah intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara nada yang harus dijangkau dengan tepat. Contoh kata atau kalimat tanpa berintonasi misalnya ya, yang tanpa intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, seperti itu bunyi kata atau kalimat tanpa intonasi, datar saja begitu, tidak ada nada rendah maupun nada tinggi begitu. Baik, untuk teknik bernyanyi yang kedua adalah teknik pernafasan. Teknik pernafasan adalah teknik saluran pernafasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin dan dapat juga menentukan nada-nada pada saat bernyanyi. Untuk teknik pernafasan dikelompokkan menjadi 3. 1, atau yang pertama, pernafasan dada. Nah, pernafasan dada adalah proses bernafas yang hanya menggunakan organ bagian atas atau paru-paru saja. Pernafasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah proses bernafas dengan cara membuat perut berongga besar. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar. Kemudian yang ketiga, pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma adalah proses bernafas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan diafragma. Diafragma merupakan organ yang ada di antara rongga dada dengan perut. Cara inilah yang terbaik untuk bernyanyi. Jika menggunakan teknik diafragma akan menghasilkan nafas yang panjang, ringan, santai, dan produksi suara lebih bermutu. Berikut ini adalah cara berlatih vokal. Latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model atau lagu yang sudah dikenal dan digunakan untuk mengenal konsep elemen musik. Lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara mengubah nada dasarnya secara berturut-turut, naik dan turun. Nah, itu salah satu cara melatih vokal. Baik, Sobat Elas Home, demikianlah pembelajaran kita kali ini pada materi bernyanyi dengan satu suara atau unisono. Semoga Sobat Elas Home bisa mengerti dan juga memahami pembelajaran kita kali ini. Baik, tetap semangat dan teruslah belajar. Sampai jumpa.